Namun kalau misalnya kita sedang dalam kasus tersebut, wudhu yang kita gunakan itu hanya untuk 1 kali sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, aku Indri. Aku Rizka. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang OSP, obrolan seputar perempuan. Nah, perempuan itu kan bahasanya luas banget ya, Iya. Kak. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang fikih perempuan, di mana fikih perempuannya ini kita ambil rujukan dari kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib tuh karangan siapa, Kak? Karangan dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Iya, betul. Oke, jadi bab yang kita ambil adalah bab mengenai untuk mengenal darah haid, nifas, dan juga darah Istihadah. Iya, betul. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari darah haid. Oke, pengertian darah haid. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan usia haid. Kapan usia haid? Yaitu usia dari 9 tahun sampai seterusnya, 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, kemudian darah ini keluarnya dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Oke, berarti kan tadi sudah disebutkan salah satunya adalah minimal umurnya itu 9 tahun ya, Iya, Kak. Terus betul. ada nggak sih ketentuan-ketentuan atau syarat lain dari seseorang itu dapat dikatakan telah mengalami haid? Ya, untuk ketentuannya sendiri di Fathul Qorib disebutkan ada 4 ketentuan. Yang pertama yang tadi usia minimal 9 tahun dan seterusnya. Kemudian ketentuan yang kedua adalah keluarnya darah tersebut secara terus-menerus selama sehari semalam 24 jam deh atau. Terus abis kayak gitu ketentuan yang ketiga adalah minimal 15 hari masa suci. Nah, yang keempat adalah selama 15 hari 15 malam. Kayak gitu. Oke, berarti kan tadi udah disebutkan juga kalau misalnya minimalnya 9 tahun nih, Kak. Iya. Tapi ada nggak sih, Kak, seorang perempuan yang umurnya itu belum 9 tahun tapi dia sudah mengalami haid? Oh ya, mungkin saja ada karena kan gini. Jadi sepupu saya sendiri juga mengalaminya. Dimana anak ini nih dia haidnya tuh usia 8 tahun, dia udah haid, berarti kan di bawah 9 tahun. Itu jadi kan tadi disebutin juga 4 ketentuan. Jadi kalau seandainya di usia 9 dia belum usia 9 tahun, berarti ketentuan yang pertama dia nggak masuk, tapi ada 3 ketentuan yang lain. Jadi kalau misalnya dia masuk 3 ketentuan yang lain, misalnya kayak darahnya itu keluar secara terus-menerus selama 24 jam atau paling maksimal darah keluar 1 sampai 15 hari, atau dia punya juga masa suci selama 15 hari minimal. Berarti anak tersebut bisa aja mengalami haid di usia yang cepat gitu. Karena zaman sekarang tuh banyak juga yang mengalami hal tersebut karena banyak faktor, yaitu mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga gaya hidup yang mungkin emang kurang sehat kali. Karena kayak kebanyakan makan junk food juga itu bisa jadi faktor loh. Oh gitu. Jadi Okay. emang ada faktornya kenapa usianya itu lebih awal Iya, untuk mengalami menstruasi. ada gitu ya. faktor-faktornya. Oke, kemudian kita mau coba bahas tentang siklus haid mungkin ya, karena di sini kita sedang bersama Kak Indri yang kebetulan beliau ini adalah seorang mahasiswi di prodi pendidikan biologi. Nah, mungkin beliau akan menjelaskan sedikit tentang siklus menstruasi. Jadi ini merupakan siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini diawali dengan adanya perkembangan folikul telur di ovarium yang dirangsang oleh hormon yang bernama FSH. Ketika telur telah matang, ia akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ini merangsang lapisan rahim atau endometrium untuk mempersiapkan telur yang dibuahi dengan menjadi lebih tebal serta kaya akan darah dan nutrisi. Makanya kalau perempuan sedang menstruasi itu yang keluar adalah darah. Lalu setelahnya adalah terjadinya fase ovulasi atau kita sebut dengan masa suburnya perempuan. Ovulasi ini terjadi ketika lonjakan estrogen menghasilkan lonjakan hormon lain, yaitu hormon
LH. Hormon LH ini menyebabkan folikel pecah dan melepaskan telur ke tuba falopi. Folikel yang pecah ini dikenal dengan sebutan corpus luteum. Nah, folikel yang pecah ini akan mengeluarkan progesteron yang membantu mempersiapkan endometrium untuk telur yang telah dibuahi. Jika telur tidak dibuahi, maka corpus luteum ini akan berhenti memproduksi progesteron dan kadar estrogen dan progesteron ini menjadi turun. Kadar hormon-hormon yang lebih rendah ini menyebabkan endometrium ini luruh dan menstruasi pun dimulai. Jadi inilah siklus dari menstruasi. Jadi ada tambahan lagi sedikit kali ya. Kan kalau misalnya kita menghitung kalau dalam sebulan itu kan ada 30 hari nih Kak. Iya. Nah kalau misalnya kita haidnya itu selama 7 hari, maka masa sucinya berapa? Jadi kalau misalnya kita masa haidnya 7 hari, maka masa sucinya itu bisa dihitung sekitar 23 hari. Tapi ini balik lagi sesuai dengan kebiasaan perempuan tersebut. Jadi kalau misalnya perempuan tersebut kebiasaannya selama 7 hari haid dan masa sucinya 23 atau selainnya atau sebagainya. Oh, itu berarti kita ngambilnya dari sebulan 30 hari ya? Iya, dari iya, sebulan iya, 30 iya. hari. Ya umumnya soalnya 1 bulan ya 30 hari. Jadi Iya, hitungnya betul. kayak gitu. Oke, itu tentang darah haid. Kemudian kita masuk ke penjelasan darah nifas. Oke, pengertian darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar oleh seorang ibu yang melahirkan anak. Jadi darahnya itu keluar setelah si bayi itu keluar atau janinnya tuh keluar, Terpisah gitu dari ya ibunya. terpisah dari ibunya. Jadi tidak bisa dikatakan darah nifas apabila darah tersebut keluarnya berbarengan dengan keluarnya si bayi, keluarnya si janin. Atau darah gak bisa juga dikatakan darah nifas apabila darahnya itu keluar saat sebelum si bayinya ini keluar. Jadi kayak pendarahan gitu loh. Oh, iya. Itu bukan darah nifas. Darah nifas itu intinya adalah setelah lepasnya si ibu dan si bayi. Terpisahnya. Iya, terpisahnya. Kayak gitu. Ya kan tadi kan disebutkan kalau nifas itu dihitung atau dimulai dari terpisahnya ibu dan bayi. Iya. Nah, bagaimana dengan kasus atau seperti yang kita tahu dengan terlahirnya anak kembar tuh. Anak kembar kan ada lebih dari satu, itu kita ngitung masa nifasnya tuh gimana sih Kak? Oke, untuk anak kembar berarti kan ada selang jedanya ya antara anak satu dan anak kedua. Berarti jika anak satu dan anak kedua itu sudah lahir seluruhnya, berarti kan rahim ibu udah kosong. Nah, biasanya disebut masa nifas itu ya apabila kedua anaknya itu udah lahir semuanya. Jadi intinya adalah rahimnya udah kosong gitu. Intinya udah nggak ada janin, udah nggak ada bayi kayak gitu. Oke, udah jelas banget nih tentang nifas. Jadi kita menghitung nifas itu dari terpisahnya ibu dengan bayi gitu. Iya, umumnya masa nifas juga selama 40 hari, tapi paling banyak sampai 60 hari dan minimalnya itu sedikit atau setetes gitu, sebentar gitu aja sih. Berarti masa nifas ibu pun beda-beda ya Pak? Iya, beda orang, beda kebiasaan, beda juga masa nifasnya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke darah yang terakhir, yaitu darah istihadah. Jadi darah istihadah itu bukan dikatakan dalam darah haid, juga bukan dikatakan dalam darah nifas. Jadi kalau misalnya kan darah haid tadi disebutkan kalau misalnya maksimalnya itu 15 hari. Nah, setelah 15 hari tersebut, maka darah yang keluar itu disebut dengan darah istihadah. Lalu begitu pula dengan darah nifas. Darah nifas kan tadi 60 hari paling banyak, paling lama. Nah, setelah 60 hari tersebut maka masih keluar nih darahnya, maka itu disebut juga darah istihadah. Oh, jadi kalau misalnya gini. Aku mau nanya, misalnya aku mengalami darah istihadah nih. Keluarnya darah istihadah. Itu kira-kira gimana tuh salatnya? Kan Oh iya, benar-benar. sulit tuh ya, kan darah itu kan najis. Terus cara membersihkannya gimana tuh? Iya kan, seperti yang kita tahu kalau kita
mengeluarkan darah istihadah kita tetap wajib untuk beribadah. Namun tata cara tentu berbeda kan dengan seseorang yang tidak mengeluarkan darah tersebut. Jadi kita tuh harus berikhtiar dulu dan berniat kalau kita emang benar-benar ingin melaksanakan ibadah walaupun kita sedang mengeluarkan darah istihadah. Lalu setelah itu kan kalau misalnya kita sedang mengeluarkan darah kan pasti kita memakai pembalut dong. Nah pembalut tersebut itu kita harus bersihkan dulu dan kita ganti yang baru kita berwudu dan kita melaksanakan sholat. Namun kalau misalnya kita sedang dalam kasus tersebut wudu yang kita gunakan itu hanya untuk 1 kali sholat. Misalnya kita ingin beribadah sholat asar, tapi kita merasa wudu kita belum batal, tapi karena kita sedang mengeluarkan darah istihadah, maka kita saat kita ingin sholat maghrib lagi, kita harus berwudu lagi dan membersihkan dulu wudu lalu sholat, seperti itu. Tapi kalau seandainya darahnya itu misalnya kita udah ikhtiar nih udah keluar, udah ngebersihin, tapi pas lagi sholat tiba-tiba darahnya keluar, itu tetap sah? Insya Allah sah, karena kita udah ikhtiar ya. Kita udah ikhtiar dan udah berniat untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Oke. Ini kita tadi udah bahas tentang darah haid, mulai terus abis kayak gitu darah nifas dan juga darah istihadah. Berarti kan itu menandakan bahwa seorang perempuan itu harus aware dengan mengenal 3 darah tersebut. Nah, berarti kan terus juga perempuan itu harus mengetahui juga tentang siklus menstruasinya. Betul. Agar apa? Agar itu membantu dia untuk apabila memiliki pasangan bisa buat patokan untuk program hamil atau untuk KB alami nih Kak. Selain itu bukan hanya itu ya. Jadi kalau misalnya kita udah rajin mencatat itu, misalnya kita ada kendala itu kita jadi tahu karena catatan tersebut. Misalnya saya haid udah lebih nih dari sini, berarti saya harus periksa ke dokter kenapa saya haidnya bisa lebih segini, atau kenapa saya belum haid selama 3 bulan. Itu kan pasti kita harus periksa agar kita tahu apa penyebabnya, seperti itu. Selain itu kan dalam teknologi yang maju ini kita ada aplikasi ya, betul sekali, aplikasi yang bisa membantu yang, kita. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot nyatet di kertas untuk mastiin kalau misalnya kita haidnya kapan, mulainya kapan, berhentinya kapan. Dan itu di aplikasi tersebut itu banyak sekali dan fitur-fiturnya juga bermacam-macam, bukan hanya untuk mencatat siklus menstruasi. Jadi dalam aplikasi tersebut tuh kita bisa memberi catatan kalau misalnya hari ini apakah darahnya deras, apakah darahnya hanya sedikit atau menggumpal atau bagaimana. Lalu kita pula bisa menambahkan keluhan-keluhan yang kita alami selama haid. Kan tuh banyak banget ya Kak, sakit pinggang, nyeri, pusing, pegel, itu macam-macam sangat perempuan kompleks ya, sampai pingsan gitu. Apalagi kalau lagi asam lambungnya naik. Itu apalagi tuh kalau sampai pingsan harus cek ke dokter tuh. Itu berarti mungkin ada yang salah atau pola hidupnya yang harus dibenarkan gitu ya. Harus dibenahi agar ya sehat gitu. Agar normal lagi, biar nggak ngerasain sakit yang teramat gitu. Gitu aja mungkin ya. Iya, mungkin panjang sekali. Mungkin ini kalau bisa dibahas dan ada pertanyaan lebih lanjut bakal lebih kompleks dan lebih luas lagi nih pembahasan kita. Tapi kayaknya untuk pembahasan kali ini cukup kali ya sampai sini. Boleh. Oke, kita tutup aja ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.